Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Wicaksono dengan NIM awal 2022, NIM akhir 2037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari project course yang saya lakukan untuk kelas pemodelan dan simulasi data. Jadi untuk course kelas pemodelan dan simulasi data saya mengambil di MySkill dengan study case, use case, user segmentation. Oke, langsung saja. Uh, jadi yang pertama ini adalah library yang akan saya gunakan selama pengerjaan course ini. Nah, selanjutnya ini adalah import data dari CSV ke data frame. Jadi di sini datasetnya adalah online retail data, yang mana ini adalah dataset mengenai penjualan serta tanggal pemesanan, jumlah, dan lain sebagainya. Intinya dataset ini berisi tentang data penjualan dari sebuah toko online. Ini adalah infonya dari dataset yang saya gunakan. Nah, selanjutnya ini ada tahap data cleansing. Jadi pada tahap ini saya melakukan banyak modifikasi. Contohnya menghapus baris tanpa customer, menghapus baris tanpa product name, lalu membuat semua product name berhuruf kecil, menghapus semua baris dengan product code atau product name test. Lalu saya disuruh juga untuk membuat kolom order status dengan nilai cancel jika order ID-nya diawali dengan huruf C, dan delivered jika order ID-nya tanpa awalan huruf C. Lalu ada mengubah nilai quantity dari negatif menjadi positif, karena jika nilai quantity itu negatif, itu menandakan bahwa order tersebut itu di cancel. Lalu menghapus juga semua baris yang price-nya memiliki nilai negatif. Lalu membuat amount yang didapatkan dari perkalian antara quantity dan price. Lalu mengganti product name dari product code yang memiliki beberapa product name. Jadi satu product code ini memiliki product name yang lebih dari satu, dengan salah satu product name-nya yang paling sering muncul. Lalu juga mengonversi customer ID menjadi string, dan juga menghapus outlier. Outlier ini bisa didapat dari penghitungan z-score, quantity, dan juga amount. Begitu. Ini adalah outputnya, bisa dilihat di sini. Contohnya yang tadi order status yang kita rubah menjadi cancel jika order ID-nya awalannya C. Contohnya ini bisa dilihat di sini sudah berubah order statusnya cancel karena order ID-nya dia awalannya C. Selanjutnya ini adalah info dari dataset yang sudah saya cleaning. Lalu membuat RFM segmentation. RFM ini adalah recency, frekuensi, dan monetary. Nah, jadi pada tahap pertama saya disuruh untuk agregat data transaksi ke bentuk summary total transaksi order, total nilai order, dan tanggal order terakhir dari setiap pengguna. Di sini saya melakukan group by, memanggil customer ID, karena customer ID ini digunakan untuk memanggil data transaksi. Lalu mengagregat order ID dan nomor uniknya. Lalu max order date ini dengan menggunakan date dan max, memanggil date dan juga max. Lalu total order value ini menggabungkan amount dan juga sum. Bisa dilihat di sini sudah dirubah customer ID-nya. Contohnya yang pertama customer ID, dia akan mengambil order count. Contohnya di sini dia memesan 5 dan max ordernya tanggal 2010-10-04. Lalu total order value-nya 602. Nah, ini adalah kolom jumlah hari sejak order terakhir. Jadi di sini memanggil date, tanggal paling tinggi, date max, dan membuat kolom day since last order, itu memanggil max order, dirubah menjadi days data user. Bisa dilihat di sini contohnya customer ID, data day since last ordernya itu 80 hari yang lalu gitu. Lalu ini ada user describe-nya.
Nah, selanjutnya saya disuruh untuk melakukan binding jumlah hari sejak order terakhir yang terdiri dari 5 bins dan batas-batasnya yang melakukan P20, P40, P60, P80, dan max, dan beri label 1-5 dari bin tertinggi hingga terendah sebagai skor resensi. Nah, skor resensi ini sebagai patokan seberapa sering customer itu datang ke memesan ke toko tersebut. Contohnya di sini resensi skornya 2. Karena last day order dia 80, jadi dia uh, masuk ke kategori resensi skor 2 gitu. Ini info yang kita sudah rubah tadi. Contohnya kayak max order date, kita udah rubah ke date time. Lalu untuk total order value dia masuk ke dalam float gitu. Lalu ini adalah binding untuk skor frekuensi gitu. Jadi seberapa sering orang ini order gitu. Walaupun resensi skornya dia 2, karena dia 80 hari terakhir 80 hari yang lalu baru memesan, tapi ketika dia sekali memesan dia bisa memesan banyak begitu. Ini adalah user infonya lagi. Nah, selanjutnya ini adalah binding untuk skor monetary. Karena monetary ini diperlukan untuk menghitung seberapa besar value orderannya. Jadi kita memanggil total order value di sini. Untuk apa? Untuk menentukan monetary score-nya. Contohnya untuk customer yang pertama ini. Karena dia order count-nya banyak, maka frekuensi skornya dia juga tinggi. Tapi karena dia hari terakhir memesannya itu juga cukup lama, maka jelas resensi skornya rendah. Nah, terus monetary score ini didapat dari mana? Monetary score ini didapat dari total order value. Karena apa? Karena dia sekali memesan total order value-nya itu cukup tinggi, sehingga monetary score-nya juga agak tinggi, seperti itu. Bisa dilihat juga seperti ini. Ini order count-nya dia 19. Tentu frekuensi skornya juga 5 karena dia termasuk tinggi. Max order date-nya terakhir tanggal 13 bulan 12. Itu baru terhitung 10 hari yang lalu. Nah, maka jelas resensi skornya juga tinggi karena dia baru saja memesan di toko ini gitu. Monetary score-nya juga 5. Berarti jelas dia total order value-nya juga termasuk yang tinggi gitu. Ini adalah info usernya lagi. Nah, selanjutnya saya disuruh untuk membuat kolom nama segmen berdasarkan skor resensi dan frekuensi. Jadi untuk yang pertama ini, jika dia resensi skornya 5, maka frekuensi skornya ini lebih atau sama dengan 4, maka dia masuk ke dalam champion. Kalau dia resensi skornya antara 3 dan 4 dan frekuensi skornya ini lebih atau sama dengan 4, maka dia masuk ke dalam loyal customer. Jika resensi skornya lebih atau sama dengan 4 dan frekuensi skornya antara 2 dan 3, dia masuk ke dalam kategori 3, potensial loyalis. Lalu jika resensi skornya ini kurang dari atau sama dengan 2 dan frekuensi skornya ini sama dengan 5, maka dia masuk kategori 4, can lose them, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini datasetnya sudah memiliki segmennya masing-masing. Contohnya customer yang pertama, karena dia resensi skornya ini 2 dan frekuensi skornya 4, maka dia masuk ke dalam segmen 08 at risk. Nah, segmen 8 ini dia termasuk dalam sesuai dengan batasan yang telah kita tentukan tadi. Resensi skornya ini kurang atau sama dengan 2, ya, dan frekuensi skornya ini antara 3 dan 4, sama. Selanjutnya saya disuruh untuk menampilkan summary dari segmentasi RFM tadi untuk melihat berapa banyak pengguna, rata-rata, dan median dari total order value, dan juga jumlah hari sejak order terakhir. Jadi di sini saya disuruh untuk memetakan masing-masing segmentasi dan jumlah dari poin-poin yang diminta ini. Jadi di sini saya menggunakan pivot table untuk menerapkan segmentasi ini.
Untuk value-nya, saya mengambil customer ID di since last order, order count, total order value, sama seperti yang diminta tadi. Nah, untuk penghitungan uh, total customer ID, saya menggunakan fungsi agregat. Ini untuk menghitung seberapa banyak nilai unik yang ada di dalam setiap segmentasi ini. Lalu untuk di since last order-nya, dihitung rata-rata mediannya, sama seperti order count, total order value, itu dihitung rata-rata dan juga mediannya. Dan ini adalah output dari summary dari RFM, segmentasi RFM tadi. Contohnya kayak ini. Yang 01 champion, customer ID-nya ada berapa? Ada 550. Oh, berarti ada 550 customer yang memiliki segmentasi champion. Lalu ini adalah di since last order-nya. Rata-rata customer yang ada di segmen champion itu rata-rata hari terakhir pemesanannya itu 10 hari. Sedangkan untuk median ini 9,5, 9 hari setengah. Lalu untuk order count-nya, rata-rata champion itu memesan sebanyak 15 barang. Untuk nilai tengahnya itu 10 barang. Lalu untuk total order value-nya, rata-rata segmen customer yang ada di segmen champion itu rata-rata pesan sekali pesan itu 5.000, nilainya hampir hingga 5.003 gitu. Dan rata-ratanya itu 2.775. Lalu ini untuk PCT unitnya gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.